Halo kawan penikmat film, welcome back to my channel 22 Stories. Apa jadinya kalau di dalam rumah tangga ada rahasia besar yang pasangannya tidak tahu? Pasti nggak harmonis kan? Yap, seperti di film yang mau aku rekap di video ini. Kali ini film yang mau aku bahas udah agak lama ya gengs. Film tahun 2005 yang berjudul Mr. and Mrs. Smith. Film ini diperankan oleh Brad Pitt dan Angelina Jolie. Bercerita tentang hubungan sepasang suami istri yang terasa membosankan setelah berjalan 5-6 tahun lamanya karena kebohongan yang mereka sembunyikan selama pernikahan. Tapi karena suatu kejadian, akhirnya terbongkarlah kebohongan-kebohongan itu satu persatu. Sebelum aku mulai, jangan lupa kalian subscribe channel aku, like dan komen, dan hidupkan tanda lonceng biar kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Yuk, langsung aja kita gas! Cerita diawali dengan sebuah interview eksklusif terhadap sepasang pasutri. Mereka adalah John yang gak pakai wig dan Jane. Keduanya ditanyai mengenai hubungan mereka. Tapi karena hubungan mereka merenggang walaupun gak sampai pisah ranjang, jawaban mereka malah sering tidak sama antara satu dengan yang lain. Dan kemudian kita akan diajak flashback ke 5-6 tahun yang lalu saat mereka pertama bertemu. Mereka secara tidak sengaja bertemu di sebuah bar di kota Bogota, Kolombia. Karena di sana terjadi peristiwa pengeboman, polisi mencari turis-turis yang pergi sendirian. Karena tidak ingin dicurigai polisi, John dan Jane pura-pura sok kenal. ¿Estás sola? ¿Estás sola? No. No. Está bien. She's with me. Está bien. John. Nice to meet you. Nice to meet you. Setelah kejadian layaknya FTV Plus 62, muncul benih-benih cinta di antara mereka. Hubungan John dan Jane pun akhirnya berlanjut ke pernikahan dan sudah berjalan 5-6 tahun lamanya. Selama pernikahan, hubungan mereka pun terlihat layaknya pasangan suami istri pada umumnya. John bekerja di bidang konstruksi, sedangkan Jane bekerja sebagai konsultan. Namun sebenarnya pekerjaan ini hanyalah kedok. Dan selama 6 tahun pernikahan itu, mereka sama sekali tidak mengetahui rahasia besar di balik pernikahan mereka. Karena sebenarnya mereka adalah seorang pembunuh bayaran. Waiting for a job or something? You are the job. John menyembunyikan koleksi senjatanya di ruang bawah tanah, sedangkan Jane menyembunyikannya di oven. Sampai suatu hari, mereka mendapat tugas yang sama, yaitu menangkap dan membunuh Benjamin Dance. Dia adalah seorang tahanan DIA. Benjamin akan dipindahkan ke fasilitas pemerintahan dan akan melewati perbatasan. Nah, di perbatasan inilah satu-satunya kesempatan untuk membunuh Benjamin. Jane sudah bersiap di sana dengan peralatan canggihnya untuk meledakkan Benjamin. Kemudian disusul John mengendarai mobilnya dengan ugal-ugalan dan membawa bazooka untuk menghancurkan target. Can't get a tune out. Jane yang melihat tingkah John dari kejauhan, menganggap John akan mengganggu pekerjaannya dan Jane pun menembak John. Pada titik ini, mereka belum mengetahui satu sama lain bahwa lawannya adalah pasangannya sendiri. John yang kesal dirinya ditembak kemudian membalasnya dengan menembakkan bazooka ke arah Jane. Ledakan dari bazooka membuat peralatan canggih Jane meledak dan akhirnya meledakkan semua yang ada di sana.
Agen DIA yang membawa Benjamin pun kemudian membatalkan pemindahan Benjamin dan misi pun gagal. Saat itu John melihat ada wanita kabur dengan motor. Kemudian ia melihat sebuah laptop gosong yang tergeletak di sana dan mengambilnya. John kemudian menyelidiki pemilik laptop gosong tersebut dan dibawa ke tukang reparasi kenalannya. Setelah dilacak, diketahui alamat pemilik laptop tersebut dan segera didatangi oleh John. Namun John terkaget-kaget karena alamat tersebut ternyata adalah tempat kerja istrinya. Di sisi lain, John pun di kantornya menyelidiki siapa pengganggu yang telah menggagalkan misinya, dan dia mulai menyadari bahwa dia adalah suaminya sendiri. Jane, it's your husband. Malam harinya saat John sampai di rumah, ternyata Jane sudah tiba di sana duluan dan sudah menyiapkan makan malam. John mulai mengawasi keadaan sekitar untuk mencari kejanggalan yang menjadi kecurigaannya terhadap Jane. Sampai pada akhirnya, John mengetes Jane dengan menjatuhkan botol ciu cola yang dibawanya. Dan set, dengan cekatannya, botol ciu cola berhasil ditangkap Jane. Hal itu langsung membuktikan kecurigaan John. Jane yang ketahuan langsung melarikan diri membawa mobilnya. John pun mengejar Jane dengan membawa pistol untuk berjaga-jaga. Saat sampai di pagar, John tersangkut dan tanpa sengaja pistol meletus ke arah mobil Jane. Hal itu membuat Jane berpikir bahwa John sengaja menembaknya. Jane yang marah dengan segenap tekad membara menabrak John. Tapi John berhasil masuk ke mobil Jane. Namun saat itu juga, Jane langsung keluar dari mobil dan John pun menabrak pembatas jalan dengan mobilnya. Now look! We need to talk! Setelah pertengkaran itu, John kemudian menginap di rumah temannya Eddie dan Jane memilih tidur di kantornya. Okay, good night. Good night. Paginya, Jane dan rekan kerjanya mengecek keadaan rumah untuk memastikan tidak ada hal yang membahayakan bagi dirinya. Tak berselang lama, John juga mengajak tetangganya untuk masuk ke rumah. Dia mengecek gudang persenjataannya dan ternyata sudah kosong tak bersisa. Di rumah temannya, John mencoba mencari tahu keberadaan Jane sekarang. Sampai akhirnya dia menemukan petunjuk dan langsung mendatangi lokasi tersebut dengan menyamar menjadi kontraktor. For asking. Saat John menaiki lift, tiba-tiba liftnya macet dan John terjebak di dalamnya. Dan ternyata, itu adalah jebakan istrinya yang sudah mengetahui rencana John. Jane memberi pilihan kepada John, meninggalkan kota atau liftnya akan diledakkan. Tak disangka, John malah memilih supaya liftnya diledakkan. Kemudian, Jane pun mulai menghitung mundur. Saat di tengah-tengah perhitungan mundur, Jane mengucapkan selamat tinggal kepada John. Seketika itu juga, rekan Jane yang CCG alias cantik-cantik goblok meledakkan lift tersebut. Padahal, Jane belum menyelesaikan hitungannya dan Jane hanya berencana untuk menggertak John. Jane yang kaget dan khawatir kepada John langsung mendatangi lift yang jatuh. Tapi belum sempat melihat keadaan John, Jane sudah dipanggil rekannya untuk meninggalkan tempat itu. Dan karena kuasa sang sutradara, dan karena John juga pemeran utama pria, John selamat dari kejadian tersebut. Malam harinya, Jane yang mengira dirinya sudah jadi janda,
galau dan minum-minum ciu bir di sebuah kafe remang-remang sambil menangis. Lalu tiba-tiba datanglah seseorang yang menuangkan ciu bir ke gelas Jane, dan ternyata dia adalah John. Di sana John mengatakan bahwa dia minta cerai dari Jane. John kemudian mengajak Jane untuk berdansa untuk terakhir kalinya. Sambil berdansa, John mencoba mengambil senjata yang disembunyikan di tubuh Jane. Mereka pun terus mengobrol hingga Jane pamit pergi. Tak berselang lama, ledakan terjadi karena ulah Jane. Orang-orang berlari keluar. John pun mencari keberadaan Jane. Kemudian ada mbah-mbah yang mengatakan bahwa tubuh John terdengar berdetak. John kemudian melepas jasnya dan boom, ledakan pun terjadi. John langsung mencoba mengejar Jane. Selama dalam perjalanan, mereka mengobrol lewat telepon dan janjian bertemu di rumah. Saat John mau parkir, tiba-tiba Jane menabrak mobil John dan Jane pun segera memasuki rumah. Karena pintu utama dikunci Jane, John kemudian mencari jalan lain untuk memasuki rumah. Di dalam rumah, aksi saling tembak layaknya pro player PUBG pun dimulai, seperti Bang Alex versus Kimi Hime. You still alive, baby? Tapi karena cintanya, John tidak bisa menembak Jane. Kemudian mereka pun malah bermesraan gaya MMA dan kalian tahulah apa yang akan terjadi selanjutnya. Esok paginya saat hubungan mereka sedang hot-hotnya kayak pasutri baru nikah, mereka malah kedatangan tamu-tamu tak diundang dengan membawa senjata lengkap dan mulai menyerang mereka. Mereka pun langsung melarikan diri ke gudang bawah tanah. Di sana, mereka berdua mengatakan bahwa sebenarnya masing-masing dari mereka mendapat tugas untuk saling menangkap satu sama lain dan diberikan waktu 48 jam. Saat mereka siap-siap berperang, tiba-tiba datanglah seonggok robot. Dan tanpa peri kerobotan, robot itu melepaskan bom ke John dan Jane. John dan Jane kemudian berlari keluar, dan karena gudang itu ada bahan bakarnya, ledakan dahsyat pun terjadi. Dan sekali lagi, karena kuasa sang sutradara, mereka berdua selamat dari ledakan itu tanpa luka yang berarti. Padahal musuh-musuhnya mati kena ledakan itu, saudara-saudara. Merasa di sana sudah tidak aman, John kemudian mengambil mobil tetangganya dan pergi bersama Jane. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ada mobil yang mengikuti mereka. Dan kejar-kejaran pun dimulai. Move over. Move. Sampai pada akhirnya, karena sudah terlatih di film Tomb Raider, dengan epiknya semua pengejar itu dihabisi oleh Jane. John dan Jane lalu mendatangi Eddie di sebuah warmindo. Eddie mengatakan jika John dan Jane tetap bersama, maka mereka akan mati karena masing-masing agen mereka terus memburu mereka. Tapi ada satu pengecualian agar mereka dapat terbebas dari itu semua, yaitu mereka bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar nilainya melebihi John dan Jane untuk agen mereka. Dan yang dimaksud adalah Benjamin Dance. Dua pembunuh bayaran terbaik ini kemudian bekerja sama untuk menangkap Benjamin Dance. Dengan informasi dari teman Jane, mereka kemudian melakukan aksi mereka. John menjadi eksekutor dan Jane mengawasi dari komputernya.
John langsung menerobos ke lokasi penjara Benjamin. Kemudian, John pun berhasil membawa Benjamin ke mobilnya. Benjamin dibawa ke sebuah motel dan ditanyai oleh John, mengapa bos mereka sangat menginginkan Benjamin mati. Informasi apa yang Benjamin ketahui? Benjamin kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya target bos mereka adalah John dan Jane. Benjamin hanyalah sebagai umpan bagi mereka. Dan karena di ikat pinggang Benjamin ada alat pelacak, tak lama motel itu digerebek agen-agen layaknya kos-kosan yang digerebek warga. John dan Jane berhasil melarikan diri dan masuk ke sebuah toko furniture. Di sana mereka mempersiapkan persenjataan mereka. Tak berselang lama, para agen yang memburu mereka mulai mengepung dan memasuki toko tersebut. John dan Jane sudah mempersiapkan diri mereka di dalam sana. Para agen yang masuk dihabisi satu persatu tanpa suara dengan kerjasama dari keduanya. Namun, tanpa sengaja, John yang bodohnya natural menjatuhkan kaleng-kaleng yang ada di sana dan menimbulkan suara. Seketika itu juga, mereka langsung diberondong tembakan. Keduanya pun menyelamatkan diri di dalam lift. Setelah itu, mereka membagi tugas. Jane menembak dari atas, sedangkan John sebagai umpan di bawah. Sampai pada akhirnya, Jane kena tembak dan jatuh. John yang mengetahui hal tersebut langsung melindungi Jane dan membawanya pergi. Mereka kemudian masuk ke sebuah ruangan. Di dalam, Jane sempat mengatakan bahwa dia memilih di sini bersama John ketimbang kabur. Setelah itu, mereka keluar dan menembaki para agen yang sudah mengepung mereka dan semua agen pun tewas. Dan lagi-lagi, karena sutradara lah yang punya kuasa di sini, John dan Jane yang jadi pemenangnya. Di akhir cerita, kita disuguhkan lagi dengan interview eksklusif tentang hubungan mereka. Namun kali ini, jawaban mereka berbeda dengan saat di awal film ini. Keduanya terlihat bahagia dengan pernikahan mereka. Dan film ini pun tamat. Nah, itu tadi alur cerita dari film Mr. and Mrs. Smith ya guys. Film ini cukup ringan dan menghibur. Kisah-kisah konyol dan gak masuk akal yang dihidangkan oleh John dan Jane cukup membuat tertawa. Oke, sekian dulu dari aku. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya gengs. See you!